Baiklah, kita lihat sekarang tentang contoh soal dari angka penting. Angka penting ini adalah angka yang kita peroleh dari hasil pengukuran. Dalam penulisan angka penting, ini ada beberapa aturan. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, panjang meja adalah 125 cm. Ini semua angkanya bukan 0. Artinya ini ada 3 angka penting. Bagaimana kalau angka 0? Nah, angka 0 itu tergantung dari letaknya. Kalau letaknya ada di sebelah kanan, dia termasuk angka penting. Kalau letaknya ada di sebelah kiri, maka dia bukan angka penting. Contoh, massa benda 2000 kg. Maka ini artinya ada 4 angka penting. Tapi bisa juga ini ada 3 angka penting. Asal Anda menggunakan tanda, biasanya garis bawah. Contoh, 2000, saya garis bawah di sini. Maka ini, itu ada 3 angka penting. Agar tidak membingungkan, orang menulisnya tidak 2000 diberi garis bawah, tapi biasanya ditulis begini. 20,0 kali 10 pangkat 2. Nah, ini yang dihitung angka pentingnya adalah bagian ini saja. Berarti ada 3 angka penting. Atau kita tulis 2,0 kali 10 pangkat 3. Ini berarti ada 2 angka penting. Nah, bagaimana kalau angka 0 ini terletak di antara bukan angka 0? Panjang benda misalkan 2002 cm. Maka ini semua angka 0-nya dihitung sebagai angka penting. Artinya ini ada 4 angka penting. Jika angka 0-nya terletak di sebelah kiri, maka itu bukan angka penting. Contoh, 0,005. Ini, itu ada 1 angka penting. Oke, sekarang kita lihat aplikasinya dalam perkalian atau penjumlahan. Misalkan saya memiliki sebuah papan kayu, memiliki panjang 372 cm, lebarnya 2,7 cm. Saya ingin mengetahui berapa luas dari papan kayu ini. Kita tahu bahwa luas adalah panjang kali lebar. Atau dalam hal ini, luas sama dengan 372 cm kita kalikan dengan 2,7 cm. Kalau Anda menggunakan kalkulator, 1044 cm kuadrat, cm kali cm di cm kuadrat. Nah, menurut peraturan perkalian angka penting, katanya perkalian atau pembagian harus menghasilkan angka penting yang paling sedikit. 2,7 ini ada 2 angka penting. Sedangkan 3,372 ini ada 3 angka penting. Jadi ketika Anda mengalihkan, maka harus menghasilkan yang paling sedikit adalah 2 angka penting. Sehingga perkaliannya tidak bisa Anda tuliskan di 10.044 cm persegi. Tetapi, pertama Anda harus bulatkan dulu. 10.044, ini kita bulatkan menjadi 10.000. Penulisannya tidak bisa, karena ini ada 5 angka penting kalau Anda tulis begini. Sedangkan aturannya harus 2 angka penting. Cara pertama, Anda bisa garis bawah di sini. Ini menunjukkan ada 2 angka penting. Atau cara yang paling umum, dan ini yang akan kita gunakan, penulisannya adalah 1,0 kali 10 pangkat 4 cm persegi. Ini ada 2 angka penting, sesuai dengan aturannya. Contoh lain, misalkan 17,85 dikali 10 berarti 178,5. 10 ada 2 angka penting. Ini ada 4 angka penting. Kita tidak boleh menuliskannya seperti ini. Pertama kita bulatkan dulu.
Kalau kita bulatkan 180, 178 Anda bulatkan di 180. Nah, 180 kita tulisnya menjadi 1,8 kali 10 pangkat 2. Ini ada dua angka penting. Sekarang kita lanjutkan ke aturan perpangkatan. Perpangkatan hakikatnya sama dengan perkalian, yaitu perkalian dengan bilangan yang sama. Misalkan angka 12 cm dikali 12 cm. 12 ini ada dua angka penting. Ini juga sama, dua angka penting. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah 144 cm persegi. Kalau kita tulis seperti ini artinya ada tiga angka penting, dan itu menyalahi aturan penulisan angka penting. Sehingga penulisannya kita tulis menjadi 140 cm persegi. Ini kita bulatkan dulu. Nah, setelah kita bulatkan, baru kita tulis menjadi 1,4 kali 10 pangkat 2. Ini ada dua angka penting. Begitu juga dengan akar. Contoh misalkan akar dari 38. Kalau Anda menggunakan kalkulator, ini hasilnya adalah 6,144140003. Kalau Anda tulis semuanya, ini ada 10 angka penting. Sehingga penulisannya pertama saya bulatkan, yaitu menjadi 6,2. Ini baru ada dua angka penting. Sekarang kita lanjutkan ke aturan penjumlahan angka penting. Penjumlahan angka penting itu hanya diizinkan memiliki satu angka taksiran. Contoh seperti ini. Saya mengukur panjang meja. Saya memperoleh nilai 378,32 cm. Kemudian saya ukur lebarnya menggunakan alat dengan ketelitian lebih tinggi. Hasilnya saya peroleh 1,323 cm. Angka taksiran itu adalah angka yang paling belakang. Dalam hal ini, kalau yang atas angka taksirannya adalah ini, 2. Sedangkan yang bawah angka taksirannya adalah 3. Angka taksiran ini angka yang diizinkan, tapi statusnya tidak jelas, karena bergantung pada subjektivitas dari pengukur. Kalau ini saya jumlahkan, maka saya peroleh ini 3 taksiran, kemudian 2 taksiran, ditambah 2 ini bukan taksiran, karena angka taksiran itu adalah angka yang paling belakang. Sehingga kalau saya jumlahkan ini tetap saja 4, tetapi statusnya menjadi tidak jelas, karena ini taksiran, ini bukan taksiran. Nah, berbeda dengan yang depannya, 6, ini 9, 7, 3. Nah, dua angka ini menjadi dua angka yang tidak jelas karena diperoleh dari angka taksiran. Untuk penjumlahan angka penting diizinkan hanya satu angka taksiran. Nah, sehingga kita bulatkan ini menjadi 379,64. Artinya hanya ada satu angka taksiran. Angka 6 ini bukan angka taksiran, ini angka pasti. Sehingga saya tulis seperti biasa. Contoh lain, 8,321 saya jumlahkan dengan 1,4. Yang paling belakang pasti taksiran. Berarti 1 taksiran, 4 taksiran. Kalau saya jumlah, hasilnya adalah 127,9. 1 ini jelas taksiran. 7 juga statusnya menjadi tidak jelas karena 3 bukan angka taksiran,
sedangkan 4-nya angka taksiran. Maka dalam hal ini saya tulis menjadi 9,7. Artinya hanya ada satu angka taksiran, yaitu angka paling belakang.